melafazkan niat di setiap kali hendak melakukan ibadah seperti sholat, puasa, wudhu, dan yang semisal dengannya, ini adalah perbuatan bid'ah yang diada-adakan di dalam syariat Islam. Banyak referensi maroji yang menyebutkan hal itu. Dua di antaranya teman-teman nanti bisa lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin di halaman 7, bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdha'in niyyah fi jam'il a'mal. Di catatan kakinya, Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau berkata, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat tempatnya di hati. Wala mahallala fil lisan fi jami'il a'mal, dan tempatnya bukan di lisan. Kami tidak mengerti maksud daripada ucapan Ustadz Wahabi yang satu ini. Dia mau menghukumi bid'ah atau sesat melafatkan niat atas nama kitab Riyadhus Shalihin karya daripada Al-Imam An-Nawawi. Tapi sayangnya yang dia baca adalah catatan kakinya Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabi. Dia itu sebenarnya mau memahami isi keterangan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, atau yang dia ingin sebarkan sebenarnya adalah pemahaman daripada ulama Arab Saudi sanjungan kaum Wahabi yang bernama Syekh Ibnu Utsaimin. Kok ada orang mau baca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, malah yang disampaikan catatan kakinya Syekh Ibnu Utsaimin. Iki piye? Kan ini jaga sambung bawa golok, kagak nyambung ya gob. Catatan kaki lagi. Kalau mau baca ya catatan tangan lah minimal. Jangan catatan kaki ya. Catatan tangan kalau mau ngaji. Sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa Imam An-Nawawi sebagai ikon dari ulama-ulama Syafi'iyah, di semua kitab beliau itu Pak, menganjurkan kaum muslimin melafatkan niat. Ya silakan cek itu di kitabnya beliau Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Ini pada halaman 108 terbitan Darul Minhaj. Kata Imam An-Nawawi, wan niyatu bil qalbi wa yundabun nutqu qabila takbiri. Niat itu di hati, namun dianjurkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram. Kan jelas Pak. Kok malah yang Anda baca itu catatan kakinya Syekh Ibnu Utsaimin? Jangan-jangan Anda ngefan ya, Anda itu kagum kepada Ibnu Utsaimin. Kalau Anda memang benar-benar ngefan dan mengagumi Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabi, ayo kita baca nanti ya. Kami akan bacakan kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan Wahabi. Namun sebelumnya, kami di sini akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, tepat pada halaman 281 terbitan Muassasatur Risalah. Wa an Safwan bin As-Salim radhiyallahu anhu qala Yahudiyun li sahibihi idhhab bina ila hadzal nabiy fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tisni ayatin bayyinatin. Fadzakarul haditsa ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Dari sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu itu ada Yahudi berkata kepada temannya, ayo kita pergi menemui Nabi ini. Maksudnya menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berdua, kaum Yahudi ini, menemui ataupun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berdua pun bertanya tentang 9 ayat bayinat. Lalu di sana sahabat Safwan bin Asal menyebutkan hadis sampai ucapan beliau faqabbala yadahu wa rijlahu. Kemudian mereka berdua kaum Yahudi itu mencium tangan plus mencium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, seraya mereka berdua berkata, nashhadu annaka nabiyyun, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan imam yang lainnya di asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Mengomentari hadis ini Pak, Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabimu sendiri, menjelaskan dalam kitabnya Syarhu Riyadhis Shalihin karya Syekh Ibnu Utsaimin pada juz keempat halaman 451. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabimu, al-muhimmu
anna hadzaini rajulaini qabbala yadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu fa aqarrahuma ala dzalika. Yang penting, yang urgent dalam hadis tadi, Pak, yaitu kedua orang Yahudi tadi mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus mencium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aqarrahuma ala dzalika. Namun Nabi membiarkan, menyetujui, tidak menegur, dalam artian meridhoi perbuatan dua Yahudi tadi yang mencium tangan dan mencium kakinya Nabi. Wa fi hadza jawazu taqbilil yadi warijli lil insanil kabiri syarafi wal ilmi kadzalika taqbilul yadi warijli minal abi wal ummi wa ma asbaha dzalika li anna lahuma haqqan wa hadza minat tawadhu'i. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang bolehnya mencium tangan plus bolehnya mencium kaki seseorang yang tua, mulia dan berilmu. Begitu juga boleh mencium tangan plus mencium kakinya orang tua, baik ayah atau kaki dan tangannya ibu boleh. Wa ma asbaha dzalika dan semacamnya, li anna lahuma haqqan, karena mereka berdua ayah dan ibu itu punya hak. Wa hadza minat tawadhu'i, dan sikap seperti ini bagian dari sifat tawadhu. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabi sendiri. Coba perhatikan, Pak. Perhatikan ini ya. Ini bukan kata kami, tapi kata ulama sanjunganmu sendiri, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Ternyata Ibnu Utsaimin di sini membolehkan seseorang mencium tangan dan membolehkan seseorang mencium kaki orang tua, mencium kaki ulama, mencium kaki orang-orang yang berilmu. Boleh menurut Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan Wahabimu sendiri. Namun bagaimana teriakan kaum Wahabi yang ada di Indonesia ini, Pak? Oh, itu syirik itu. Oh, itu bid'ah. Oh, itu tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya itu haram, itu melanggar syariat. Gak boleh orang itu mencium kaki, gak boleh itu. Itu Pak teriakan kaum Wahabi kan ya. Coba baca dong karya atau kitab ulama sanjungan kalian sendiri. Ulamamu sendiri yang menganjurkan kaum muslimin kok. Bahkan sampai mengatakan ini namanya sifat tawadhu, yaitu mencium kakinya orang tua, mencium kakinya ulama, mencium kakinya para ustadz yang memang alim dan sholih. Itu bagian dari sifat tawadhu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan Wahabi. Jika Anda tidak setuju, ya silahkan kritik, bantah Syekh Ibnu Utsaimin pujaanmu sendiri. Tapi kan kesannya nanti sangat aneh sekali. Kok ada pengefan, pengagum yang mengkritik orang yang dia kagumi sendiri. Itulah efek kalau tidak hatam membaca karya ulama sanjungannya sendiri. Dan tidak cukup ini saja saudaraku. Ayo kita juga baca dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabi ini. Kami di sini akan membacakan kitab Majmu' Fatawa wa Rasail karya Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan Wahabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan Wahabi, di kitab Majmu' Fatawanya pada juz ke-17 halaman 223. At-tilawatu liruhil mayyiti ya'ni ayyaqra'al Qur'ana wa huwa yuridu ayyakuna thawabuhu limayyitin minal muslimina. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahlil ilmi ala qaulaini. Membaca Al-Quran yang ditujukan pahalanya untuk ruh si mayit, dalam artian seseorang mengaji Al-Quran dan orang itu mau pahalanya diberikan kepada mayitnya kaum muslimin. Hadhil mas'alatu mahallu khilafin. Persoalan ini memang masih terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama baina ahli ilmi ala qaulaini. Terdapat dua pandangan atau pendapat. Al-qaulul awwalu anna dzalika ghairu masyru'in wa annal mayyita la yantafi'u bihi ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadzal hali. Pendapat pertama menyatakan bahwa hal yang demikian itu tidaklah disyariatkan dan si mayit tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran tadi. Al-qaulu tsani
annahu yantafi'u bidzalika wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra'al qur'ana bi niyyati annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin. Pendapat kedua menyatakan bahwa hal yang demikian itu bermanfaat untuk si mayit, dan sungguh seseorang itu boleh ngaji Al-Quran dengan diniati pahalanya untuk si fulan atau si fulanah, yang penting minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, baik dia itu kerabatnya ataupun dia bukan kerabatnya. Warrajihu al-qaulu tsani, warrajihu al-qaulu tsani, kata Syekh Ibnu Utsaimin pujaan Wahabimu sendiri Pak, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang kedua, yaitu orang itu boleh ngaji Quran yang pahalanya dihadiahkan, diberikan kepada mayitnya kaum muslimin, dan nanti itu akan sampai. Inilah pendapat yang kuat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bukan kata saya cuma membacakan. Li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sorfiha lil mayiti, karena memang terdapat beberapa keterangan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya menghadiahkan pahala ibadah untuk si mayit. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, pujaan kaum Wahabimu sendiri Pak. Kami sekedar membacakan saja ya. Kami sekedar membacakan. Ya, kalau Anda tidak terima, bantah dong, pujaanmu sendiri dibantah. Dan sebenarnya masih sangat banyak sekali fatwa-fatwa ulama Arab Saudi, pujaan Wahabi, yang oleh para sutat Wahabi di Indonesia ini justru itu ya yang dikatakan bid'ah. Sementara ulama sanjungan mereka sendiri mengatakan boleh. Inilah kelucuan dan keanehan kaum Wahabi yang ada di Indonesia ini. Sehingga kami bertanya-tanya, sebenarnya mereka itu ke Arab Saudi ngapain? Masa cuma ngon unta kah? Enggak ya, saya cuma nanya kok ya. Kalau memang benar-benar mencari ilmu di sana, kok sampai tidak tahu ya isi kitab atau keterangan yang terdapat di kitab-kitab ulama Arab Saudi sendiri. Dan sekali lagi kepada sutat Wahabi yang satu ini, tolong Pak, kalau Anda itu mau ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi tentang hukum melafadzkan niat, jangan menyebarkan pandangan Ibnu Utsaimin Pak ya. Sangat berbeda Ibnu Utsaimin dengan Al-Imam An-Nawawi. Tolong ya Pak, jangan pernah mengelabui orang-orang awam dengan cara membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, tapi yang dijelaskan, yang disebarkan ternyata pemahaman Ibnu Utsaimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah sangat jelas sekali Pak, bagi siapapun yang bisa ngaji kitab Imam An-Nawawi itu menganjurkan kaum muslimin melafadzkan niat, tidak seperti yang Anda jelaskan, yang mana Anda membaca kitab Riyadhus Shalihin tapi yang disampaikan keterangan yang ada dalam catatan kaki Bapak Ibnu Utsaimin. Ini kan jaga sambung bawa golok, ya jelas kagak nyambung gob. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.